akan membaca ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-39. Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 39. Saya akan membaca ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-36, dan jemaat Tuhan membaca ayat 37 hingga ayat yang ke-39. Berikut di sana berbunyi keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jemaat sama membaca ayat 37 sampai dengan ayat 39. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab kami yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Itulah tema khotbah saya pagi hari ini. Menjadi pemenang adalah dambaan setiap orang. Setiap orang menginginkan hidupnya itu lebih, kalau bisa lebih dari orang lain. Memiliki kemenangan demi kemenangan. Kalau bisa orang lain kalah dan dia terus yang menang, dan berusaha memenangkan sesuatu dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak sesuai dengan standar Alkitab, tidak sesuai dengan standar moral dan etika. Orang berusaha mengalahkan satu dengan yang lain dengan berbagai cara untuk merebut yang namanya kemenangan. Itulah cara-cara dunia memperoleh kemenangan. Mereka akan berusaha dengan berbagai cara untuk bagaimana memperoleh kemenangan, menang atas orang lain, sehingga bisa menindas orang lain, bisa mengatur orang lain, bisa menghakimi orang lain, bisa memerintah orang lain. Itulah cara-cara yang dipakai oleh dunia. Bahkan cara-cara seperti itu juga mulai merambat masuk di dalam gereja. Saya ditelepon kemarin oleh seorang anak Tuhan dan berkata, Pak Pendeta, saya berpikir politik itu hanya ada di dunia, ternyata politik juga ada di dalam gereja. Ternyata politik juga ada di dalam gereja. Lihatlah saja cara-cara memilih pemimpin, cara-cara memilih gembala, cara-cara memilih penanggung jawab. Semuanya kita lihat tidak sama, yang tidak jauh berbeda dengan cara dunia memilih. Saya harap di Onbima tidak seperti itu. Amin. Siapa yang dilihat berkualifikasi, siapa yang dilihat berkualitas dan punya kemampuan untuk memimpin, tidak usah pakai pilihan aklamasi satu kali. Daripada 3 hari buang pagi 2 ekor, beras 50 kilo, sayur pagi begitu banyak, kita bakal lain makanan semua terlempar. Hanya gara-gara orang yang kita pilih tidak terpilih. Itu cara dunia. Harus disingkirkan dari gereja, dimulai dari gereja lokal. Kalau kita baca Alkitab, itu orang pilih pakai undi. Jadi buang koin, siapa yang dapat koin yang itu ya dia menang. Kalau buang koin munculnya burung Garuda, dia menang. Kalau munculnya monyet, dia kalah. Sehingga kalau jatuh pilihan pada burung Garuda, siapa yang bakal lain dari siapa? Lu mau beli punya itu koin, silakan. Kita berdoa. Semua orang yang berambisi untuk menang itu baik. Tapi ambisi yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan berambisi buta. Bagi kalian di sini cara dalam hal bermenang. Konsep dunia beda dengan konsep Tuhan Allah. Konsep dunia beda
rata-rata. Bilang orang di sebelah saudara, rohanimu harus di atas rata-rata. Kalau masih di bawah rata-rata, cemen lu. Kekristenan kita itu harus di atas rata-rata. Semakin bertambah kualitasnya, semakin naik, bukan turun, semakin maju, bukan mundur. Dan melihat kualitas kita, ada dilihat melalui proses Tuhan yang mengizinkan berbagai hal, suka atau duka, tertawa ataupun menangis, susah ataupun senang, sama seperti perjanjian pada ikatan pernikahan. Kualitasnya ada di sini. Lebih dari pemenang berada satu langkah lebih, satu langkah maju dari hidup anak Tuhan. Kalau bisa contoh, kalau dunia berkata, kalau pipi kiri bertampar, injak dia balik. Tapi orang mental lebih dari pemenang, kalau pipi kiri ditampar, kasih pipi kanan. Amin. Kalau dia tumbuk di hidung, balas, jangan. Kalau dicaci, doakanlah. Dikutuk, berkatilah. Difitnah, berkatilah. Itu kualitas lebih dari seorang anak Tuhan. Ini bukan berlaku saja bagi jemaat, tapi berlaku juga bagi pengkhotbah-pengkhotbah. Maka kami sekecil menyanyi, bagi Musa berburu domba. Banyak manusia yang berkhotbah, tapi hanyalah topeng belaka. Semua orang bisa berkhotbah, semua orang bisa berceramah, semua orang bisa berbicara, tapi tidak semua orang bisa melakukan apa yang dikhotbahkan. Itulah manusia pengkhotbah topeng. Ya. Ada penyanyi Peter Pan yang sekarang beralih menjadi Noah. Itu dia pulang apa? Buka dulu topengmu, masih kan? Anak muda dong. Buka dulu topengmu biar kulihat wajahmu. Dia pakai topeng mirip Ari Wibowo. Dia pakai topeng yang mirip Papa Denny. Begitu buka mirip pengkhotbah yang di depan, hancur berantakan. Kita harus mempunyai nilai jual yang tinggi. Orang bilang kita harus punya brand image. Ada sesuatu yang bisa kita tawarkan kepada dunia. Di dunia, lu lihat gua nih, lu lihat saya. Kenapa kau lihat saya? Karena ketika kau lihat saya, kau lihat Kristus yang ada di dalam diri saya. Dan kalau dunia melihat Kristus yang ada di dalam diri saya, maka mereka akan datang kepada Kristus tanpa kita berkata-kata. Sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi faktor atau apa yang menjadi satu kriteria kita lebih daripada pemenang? Dalam bacaan kitab kita Roma 8 ayat 31 sampai 39, saya jumpai ada tiga faktor utama kita dijadikan lebih daripada pemenang. Pertama, kita lebih daripada pemenang karena Allah berpihak kepada kita. Diungkapkan dalam kalimat ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Semuanya itu apa? Semuanya itu sebelum ayat-ayat 31 dan juga diungkapkan ayat-ayat setelah 31. Semua tantangan, semua penderitaan ini diungkapkan. Apa yang mau kita katakan berkaitan dengan semua tantangan yang kita hadapi, ketelanjangan, penderitaan, kelaparan? Apa yang akan kita katakan? Yang kita katakan adalah kita lebih daripada pemenang, menang dari semua yang ada karena Allah berpihak kepada kita. Kita lebih dari pemenang karena Allah berpihak kepada kita. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sehingga Daud berkata dalam Mazmur 23, sekalipun aku melewati lembah yang maut, aku tidak takut bahaya, karena Engkau besertaku. Artinya karena Allah berpihak kepada kita. Karena Allah berpihak kepada kita, melewati lembah yang maut sekalipun kita tidak akan takut, menghadapi ancaman-ancaman maut sekalipun tidak takut. Kenapa? Karena Allah berpihak kepada kita. Mazmur Daud dalam Mazmur 118 ayat 6 dan 7 berkata, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Kalau Tuhan berpihak kepada kita, apa yang perlu kita takutkan? Orang-orang yang membenci kita, orang-orang yang berancam jahat terhadap kita, akan kita anggap rendah
daripada Simeon, maka mereka melemparkan dia ke dalam sumur. Setelah dilemparkan ke dalam sumur, dijual kepada orang Ismail. Orang Ismail jual kepada Potifar di Mesir. Dan oleh karena fitnah daripada tante Potifar, Yusuf dimasukkan kembali ke dalam penjara. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan? Tuhan mengubah sebuah keadaan, sehingga keberpihakan Allah kepada Yusuf diungkapkan dalam kalimat demikian: kamu memang telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah mereka-rekakan yang baik terhadap aku demi kehidupan suatu bangsa. Bayangkanlah kalau Yusuf tidak sampai di tanah Mesir, apa akan terjadi dengan kaum keluarganya jika kelaparan besar 7 tahun itu melanda tanah Mesir dan daerah-daerah sekitar. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, kamu merancang yang jahat terhadap saya, kamu menjarakan yang jahat terhadap saya, kamu berharap sesuatu yang jahat terjadi pada saya, kamu merancangkan suatu strategi untuk menjatuhkan hidup saya. Tapi ingat, apa yang kamu rancangkan jahat, Tuhan ubahkan menjadi baik. Hidup kita ibarat bola, semakin dipukul semakin dia melenting. Amin. Semakin ditekan semakin dia naik, semakin dia hambat justru makin berambah. Kenapa? Karena Allah berpihak kepada kita. Allah berpihak kepada Daud sehingga dia bisa menghadapi Goliat yang tingginya 2,8 meter, hampir 3 meter. Goliat kumparan saja itu beratnya 50 kilo. Siapa pernah pegang parang yang berat 50 kilo untuk Tofar Rumput? Coba parang yang kembali Tofar ini. Tapi Daud bisa berhadapan dengan Goliat. Jangan yakin Daud berkata, Daud ini kan kemerah-merahan, masih anak remaja dan berani melawan Filistin pendekar. Goliat pendekar dari Filistin yang sudah makan melintang, malam melintang di dunia kemiliteran. Yang perlengkapan yang berat, perlengkapan yang hebat. Daud hanya yang pakaian gembala dengan tongkat gembala dengan kartapel di tangannya mau menghadapi Goliat. Itu Daud cari mati. Daud sorong diri di lubang singa, sehingga Goliat tersinggung karena Daud berhadapan dengan Goliat pakai tongkat. Goliat bilang, lu pikir beta anti? Lu pikir saya nyanyi 2 tongkat? Anak kecil saya bersin saja lu mati. Tapi Daud dengan berani berkata, lu datang dengan tombak, pedang dan tentung, tapi saya akan datangi kau dengan nama Tuhan Allah Israel yang kau hina itu, dan menunjukkan kepada orang Israel bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Akhirnya Goliat datangi Daud. Apakah saudara baca di Alkitab begitu Goliat datang, Daud berkata lari, gitu? Karena Goliat datang. Tapi luar biasa, Goliat lari menuju Daud, Daud juga lari menuju Goliat. Luar biasa, anak kecil kepala batu. Pernah tidak di sini bapak ketemu anak kecil, ini ada lu kecil, lu punya kepala batu, lu ambil sapu yang kepala batu. Daud keras kepala, dia menghadapi Goliat. Goliat maju, dia juga maju. Kenapa dia maju? Karena Allah berpihak kepada dia. Dia menghadapi ketakutan. Jadi cara untuk mengatasi ketakutan adalah bukan lari, tapi berhadapan. Lari masuk di dalam penjara ketakutan. Lu datang, saya juga datang. Mau mati, mati sama-sama. Hidup, saya hidup. Lu yang mati. Luar biasa. Karena kita begitu yakin Allah berpihak kepada kita. Orang yang kenal dengan bupati, sekelas bupati saja bangganya luar biasa dan berkata, lu macam-macam dengan saya, bupati saya kenal. Kan dia bangga. Dia besar kepala. Sampai di bupati bilang apa? Begitu saya kenal lu. Jadi jangan merasa bahwa karena kita kenal orang-orang hebat, kita kenal orang-orang dalam, masalah aman, masalah tanah aman, ada orang dalam. Begitu bercari orang dalam, sudah dipindahkan ke kelurahan. Kepada siapa kita berharap? Hanya kepada Tuhan. Jika Allah dipihak kita, siapa mau melawan kita? Tidak akan bisa melawan kita. Alkitab berkata, kamu hanya tonton saja dan aku yang berperang ganti kamu. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dunia. Kalau Allah tidak berpihak kepada kamu,
hidup kami sudah tinggal sejarah. Kalau Allah tidak berpihak kepada kami, tidak tahu di mana kami sekarang ada. Bukan berarti tidak ada masalah. Pendeta itu punya tantangan yang luar biasa. Pengkhotbah juga punya tantangan yang luar biasa. Tapi kan tidak mungkin kita akan bertemu dengan jemaah. Kak Intan, lu tahu gak? Kita hati terlalu sakit. Lu tahu gak? Tan? Mereka pokoknya besok kuat Intan. Terus kita bilang, apa dia kata bikin air jeruk nipis buat minum. Jadi kalau kita turun dengan sama-sama lain, lu tolong saya, lu bantu saya. Maka disitulah ya kita cari curhat itu penting ya. Tapi jangan salah curhat. Salah curhat berarti masalah besar. Salah curhat berarti repot. Tiba-tiba nanti muncul di Facebook, lu tahu gak? Itu hamba Tuhan sekelas Denny dan Markus itu. Tahu. Baru coba-coba jadi bebas di jembatan Liliba. Pas lompat, Bapak Denny tertahan di besi, Pak Markus tertahan di kayu sapi. Untung orang tidak mati. Tapi kalau masih ada sampai hari ini, melewati riak-riak kehidupan, melewati gunung dan lembah, melewati berbagai macam persoalan, kalau bisa bertahan sampai hari ini karena apa? Bukan karena ada kayunya backingan yang kuat, bukan karena kami kenal orang-orang hebat, tetapi kami punya Tuhan yang bernama Yesus Kristus yang ada di pihak kami. Itulah menjadi andalan kita. Sekalipun melewati lembah bayang maut, aku tidak takut bahaya, karena gadamu dan tongkatmu itulah yang berserta aku. Menyatakan keberpihakan Allah atas hidup. Bahkan Alkitab berkata, di hadapan lawanku kau sediakan hidangan bagiku. Amin. Di hadapan orang yang memusuhi kita, Tuhan bukan sekedar menyediakan hidangan, tapi Dia bikin pesta besar dengan kita. Sehingga lawan-lawan itu akan berkata, jangan coba-coba dengan dia, karena Allah berpihak padanya. Dunia boleh merencanakan yang jahat kepada kita, tapi Allah akan mengubah yang jahat menjadi baik untuk kita. Yusuf direncanakan untuk dibunuh. Yusuf dimasukkan ke dalam penjara supaya dijerah agar bisa menerima cinta daripada tante Potifar. Maka apa yang terjadi? Yusuf masuk penjara, keluar jadi pejabat zaman sekarang tidak jadi pejabat KPKH lah, dia dulu baru masuk penjara. Jadi konsep kita masuk penjara dulu baru jadi pejabat. Jangan jadi pejabat baru masuk penjara, keluar stres mati. Mau jadi pejabat masuk penjara. Ya kan konsep kita begitu. Dan dia masuk dalam lubang singa dulu baru keluar jadi orang nomor 2. Sadar biasa kayak begitu, masuk dalam kaki dulu baru keluar jadi pejabat. Artinya begini, Tuhan kalau engkau mau saya jadi pejabat, proses saya dulu. Tuhan proses baru jadi pejabat. Jangan jadi pejabat kalau KPK yang proses. Luar biasa mengerikan. Makanya saya melihat Tuhan cara kerja luar biasa. Kalau ada yang berkata bahwa begitu ikut Tuhan dan hidupnya sukses, itu bukan Alkitab. Tapi orang yang ikut Tuhan, Alkitab berkata, dia ikut proses, baru pada akhirnya Tuhan angkat. Saya terlalu jadi pengkhotbah, tapi 27 tahun yang lalu, masing-masing kami punya latar belakang yang luar biasa menjengkelkan. Kami punya latar belakang yang luar biasa menggelikan. Tapi karena menggelikan sekarang gili-gili, bayar. Dulu menggelikan sekarang gili-gili. Gili-gili karena apa? Tuhan angkat. Sekali-kali duduk diskusi dengan Bapak Gembala. Kenapa bisa jadi gembala? Kenapa bisa jadi ketua daerah? Padahal dia mau hidup ini istri yang tahu. Mahasiswa paling baik cuma beliau. Cum laude lagi, bayangkan.
penyayang dosen, angkat nih, buah di dosen buka kepala. Mungkin begitu tidak, tapi begitu kira-kira boleh. Sehingga waktu Pak John Venturi ada dosen dari Makassar, ajak kita makan di mana begitu. Terus dia bilang pendeta, dia jadi ketua DRM. Dia bingung. Dia orang boleh begitu jadi ketua daerah. Manusia macam itu jadi ketua daerah. Ya Allah, ya Rabbi, maafkan hamba-Mu. Bahkan ketika beliau jadi ketua daerah saja masih orang bicarakan kekurangannya. Tapi semakin dia dibicarakan kekurangannya, semakin dia tenar. Semakin dia bicarakan, semakin tenar. Pemilihan dia lolos. Jadi kalau orang bicara saudara puji Tuhan, mereka bantu kita promosi diri kita. Sehingga yang bicara tidak dikenal, kita yang dikenal. Kalau mau bilang kita di gudang yang besar, tidak tahu berapa sakit hati seberapa penuh di sini, luka hati seberapa penuh di sini. Dan buat apa kita menampung sampah yang tidak berguna? Oke? Buat apa kita tumpuk sampah yang tidak berguna? Kalau sampah itu datang, ambil dia daur ulang. Aqua yang kita minum itu gelasnya didaur ulang. Orang kumpul kirimnya ke pabrik, disortir lagi, difilter lagi, itu yang kasih masuk dari. Jadi kita tiap hari minum aqua, itu aqua bekas semua. Tapi karena difilter, kita bilang ini aqua baru, padahal itu lama. Jadi setiap kata-kata orang yang menyakiti kita, setiap kata-kata orang yang melukai kita, setiap kata yang kita ada kemarin kita kumpul dan daur ulang menjadi anak tangga supaya berani kita lewati satu demi satu sampai mencapai surga. Kenapa? Karena Allah berpihak kepada kita. Harus pegang itu. Jangan datang, Pak tolong doakan. Tadi malam ada kupu-kupu lewat masuk di dalam kamar. Itu pasti orang yang hati dan beta. Sudah kasih mati itu selesai. Bapak, kami bicara tiba-tiba toket lompat, angkat dan sate di toket. Anak Tuhan pun konsep berpikir, jika Allah di pihak kita, saya pun tidak akan gugur di luar kehendak. Tuhan bilang, iblis lu boleh atur air, tapi dia punya lu macam-macam dia orang dia punya apa? Lu boleh ganggu dia, tapi dia punya apa? Lu berani coba, saya masuk boleh. Iblis siap bos. Bayangkan, iblis mau ganggu kita saja, dia akan kasih proposal sama Tuhan. Artinya permohonan. Karena Tuhan jangan dia, maka dia aman. Coba kasih sedikit dan ajar dia. Dia menyangkal Tuhan. Tapi luar biasa. 2 kali Ayub dihantam, tapi lolos. Karena dicipta Tuhan. Maka saya bilang Tuhan dicari gara-gara. Tuhan bicara promosi kita ini sangat mengerikan. Dia promosikan Ayub kepada iblis tanpa sepengetahuan Ayub. Coba Tuhan bilang, yuk, besok saya izinkan setan ganggu lu. Siap ya yuk? Tuhan tidak WhatsApp juga, Facebook itu tidak, SMS itu tidak, wahyu juga tidak. Main belakang. Tuhan main belakang. Dia punya baku omong dengan iblis, Ayub yang susah. Tapi hebatnya Ayub, walaupun demikian fondasi rohaninya kuat. Orang kalau fondasi rohaninya tidak kuat, dia gugur. Dan dikirim ke taman makan pahlawan. Tuhan promosi Ayub di depan iblis. Itu belum tahu satu hamba. Oh dia begini, benar suci saleh takut Tuhan. Lu berusaha untuk raih saya, bikin susah tapi tidak bisa tahu iblis. Iblis sudah begitu biasa. Jadi tetap fondasi iman kita kuat, tetap bertahan sama Tuhan sampai bikin iblis lemas. Amin. Oh, sudahlah biasa. Bilang orang di sebelah, saudara, mulai hari ini kamu harus bisa bikin iblis sampai lemas. Jangan kasih pintu ruang buat dia. Akhirnya Tuhan angkat Ayub luar biasa. Karena Allah berpihak kepada dia yang berkata, dia punya nyawa itu sepuluh. Lu jangan macam-macam.
Jika Allah di pihak kita, siapa akan lawan kita? Tidak ada yang bisa melawan kita. Itulah yang menjadikan kita lebih daripada pemenang. Yang kedua, yang menjadi faktor kita lebih dari pemenang. Coba baca ayat 32 sama-sama. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan. Ya, coba baca dulu saya. Ia yang tidak menyayangkan. Ulang-ulang imani mama. Ini sama seperti ada anak-anak ditanya namanya. MA ma. Tambah MA ma. Dibaca ibu. Silakan. Ya, 1, 2, 3 mulai. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak menyerahkan yang lain buat kita? Artinya kita lebih daripada pemenang karena Allah telah menjadikan kita pusat perhatiannya Allah. Kita orang spesialnya Tuhan Allah, maka kita lebih daripada pemenang. Kalau itu anak saja diserahkan, apalagi yang lain. Harta, takhta, jabatan bisa dia kasih. Anak saja bisa dia kasih, apalagi yang cuma makan, minum, sandang, pangan, papan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa kasih? Kita menjadi pusat perhatian Tuhan Allah. Langit, bumi, laut dan segala isinya, matahari, bulan dan bintang yang begitu cemerlang, indah dan menawan, dan mencegahkan mata kita, pandangan kita, membuat kita terheran-heran atas ciptaan Tuhan yang luar biasa. Tapi ingat, itu bukan menjadi pusat perhatian Tuhan Allah. Yang menjadi pusat perhatian Allah bukan juga malaikat. Malaikat bukanlah menjadi pusat perhatian Allah. Semua penghuni surga dan segala yang ada dalam surga bukan menjadi pusat perhatian Tuhan Allah. Tapi yang menjadi pusat perhatian Tuhan Allah adalah manusia, yaitu saudara dan saya yang telah ditebus dengan darah. Kita menjadi pusat perhatian Tuhan Allah. Ada dua hal yang membuat kita menjadi pusat perhatian Tuhan Allah. Yang pertama, karena kita dicipta segambar serupa dengan Tuhan Allah. Bukan berarti Tuhan Allah punya muka itu sesuai dengan muka kita semua begitu. Jadi 100 orang, Tuhan Allah punya muka 100. Bukan begitu. Nah, bagaimana kalau Tuhan Allah punya muka itu seperti orang Allah? Repot. Apalagi mirip dengan yang berdiri begitu. Suruh datang. Dicipta segambar dan serupa dengan Allah, artinya ada potensi ilahi Allah ada dalam diri kita. Potensi hidup suci, potensi untuk berinovasi, berkreativitas, berpotensi untuk berdaya cipta. Itu Tuhan berikan kepada kita. Saya berikan contoh, saya tanya, yang bangun gedung ini Tuhan Allah atau tukang yang membangun? Tuhan Allah atau tukang yang membangun? Orang rohani bilang Tuhan Allah yang membangun, betul. Jadi Tuhan yang bangun, mimbar Tuhan yang kerja, itu sama kesepakatan dia. Alkitab bilang jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah tukang yang membangunnya. Artinya apa? Artinya bahwa tukang yang bekerja itu dikasih potensi berdaya cipta. Jangan potensi daya cipta, tidak mencipta. Potensi hidup suci itulah sebabnya ada kemampuan kita membedakan yang baik dan yang jahat, yang suci dan tidak suci. Tapi kalau orang tidak punya potensi Allah itu di dalam dirinya hidup suci, boleh jadi majelis walaupun istri 2. Sudah Bapak, yang satu masak air panas, yang satu masak nasi, yang ketiga potong rumput. Lu minum Paramex berapa biji? Saya pikir yang aneh-aneh macam begitu. Potensi berdaya cipta. Maka jika manusia tidak punya potensi berdaya cipta, lebih baik kita berdoa dan memohon kepada Tuhan sambil mengiringi kepergian dengan menyanyi menangani nomor 303. Ke rumah Bapa tempat yang tenang, di mana tidak ada lagi perang. Orang di dalam jabatan tidak punya potensi, kita berdoa dia pulang lebih cepat, lebih baik daripada jadi sesak-sesak administrasi gereja. Bikin ini tidak bisa, bikin itu tidak bisa, masak bubur hangus dia buat, lu pulang lebih cepat lebih baik daripada bikin susah kita. Semua harus berkreativitas. Bapak Denny boleh gembala,
Iya Pak. Nanti di belakang baru bilang, besok benar saya setuju Pak. Soalnya apa perasaannya Pak? Manusia akan begitu lebih cepat pulang lebih baik daripada tinggal di permukaan bumi yang bernama oil bima ini. Dia jadi susah kita. Dia tidak mau masuk diri dalam apa? Kalau dia ngomong itu kita berdoa supaya lebih cepat pulang jauh lebih baik. Hanya potensi hanya bikin pecah. Dia punya potensi hanya menyebar kebencian. Dia punya potensi. Ini kan bisa dibikin. Berarti kalau bisa dibikin, dia tempat itu di dalam golongan setan. Lalu jangan kita berkata, tidak, kadang-kadang Tuhan pakai dia juga. Itu bukan Tuhan pakai setan yang bahaya. Jangan semua serba Tuhan. Jadi Tuhan yang kasih Hawa di Taman Eden. Bersyukur ya untuk Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kalau tidak Tuhan Yesus tidak datang. Itu cara gila cara pikir macam itu. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, kita umur hidup 1000 tahun di Taman Eden, selesai 1000 tahun masuk surga. Tidak boleh capek-capek macam begini. Kau bilang untungnya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa terus Yesus datang. Tidak berangkat. Cara berpikir macam begini. Justru kalau Adam dan Hawa terjatuh dalam dosa, kita semua hidup 1000 tahun masuk pulang surga. Bukan berdiri tempat pemakaman, saudara dikasih akan kita antarkan ke pemakaman jenazah. Tempat beristirahat sebentar. Ngapain sebentar? Langsung surga. Amin. Karena kita menjadi pusat perhatian Tuhan, saudara. Kalau orang jatuh cinta, dimulai daripada memusatkan perhatian pada seseorang. Betul. Lagi ibadah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Yang sana berapa begini? Kenapa nih? Kenapa? Soraklah, haleluya. Kenapa lu begini-begini? Kakak, bilang keserang asma. Kalau ada yang sudah perhatikan saudara, perlu ditanyakan. Ibadah sedikit. Ketemu Salatiga, kalau dia ketemu Intan Salatiga, itu pada sesuatu. Ketemu pasti ada sesuatu. Pasti ada sesuatu. Lalu Intan pulang dan berpikir, oh Tuhan, kenapa dia perhatian dengan terus? Aduh, ikutin di WhatsApp, semangat ke gunung itu. Dunia memusatkan perhatian kepada kita saja kita bangga, apalagi Tuhan. Bangga jadi anak Tuhan karena kita menjadi pusat perhatian Tuhan. Amin. Itulah sebabnya mari kita bangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Jadi kalau mau bangun gereja, yang pertama kita pikirkan bukan proposal. Yang kita pikirkan bahwa proposal di hadapan Tuhan. Baru Tuhan kasih petunjuk di antara kemana proposalnya. Amin. Jadi jangan bikin proposal langsung doa paksa Tuhan. Tuhan, kami akan bawa proposal ini, engkau rapi kuduskan proposal ini sampai di depan Pak Bupati. Begitu melihat kami hatinya tergoncang, dia gemetar. Sedikit kita cemprang Roh Kudus untuk dia memahami proposal ini. Buat apa capek-capek? Bawa dalam doa dan puasa kepada Tuhan, berkati proposal kami hendak membawa kepada gubernur di dalam nama Yesus. Amin. Sampai di sana gubernur dari mana tuh? Olbima. Dari mana? Olbima. Melayani. Pak yang lain belum ayah kasih tinggal di sini yang dulu. Kenapa? Karena kita jadi pusat perhatian Tuhan. Inilah yang menjadikan kita lebih daripada dunia. Dunia tidak punya model seperti ini. Dunia tidak punya berkat macam ini. Yang menjadi pusat perhatian Tuhan adalah saudara dan saya. Tidak tergantung latar belakang suku ras kita, tidak tergantung pada warna kulit kita. Warna kulit kita berbeda-beda, beda tipis dengan saya. Saya gelap, saudara agak terang. Bukan mutlak terang, agak terang. Muka bercahaya karena bedanya terang. Bibirnya senyum karena lipstiknya seperti kena tubuh dari laki. Makanya agak terang. Dan karena saya sadar, saya pulang, saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, berikan hamba calon istri yang begitu mati lampu dari surga.
Luar biasa. Daripada gelap sama-sama, mati lampu, mati, beka di sini. Di tahun 2022 setelah membaca firman ini, saya merenungkan banyak hal. Dan saya bereskan banyak hal dengan Tuhan. Saudara tahu, tanah yang diberikan kepada kami beberapa tahun yang lalu untuk dibangun gereja Pintu Elok. Tapi karena pekerjaan setan, sehingga tanah itu kembali kepada pemiliknya. Kami berdoa terus menerus, Tuhan. Di tahun 2020 kami doa terakhir, kalau kami menjadi pusat perhatian Tuhan. Dan saya doa seperti doanya Kaleb, permintaan Kaleb kepada Yosua. Kaleb minta kepada Musa. Kaleb minta kepada Musa, Musa, berikan aku bukit itu, berikan aku pegunungan itu. Lalu saya angkat tangan dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, berikan saya bukit itu, berikan kembali kepada Pintu Elok, supaya kami bangun rumah. Dan puji Tuhan, setelah doa kami berjumpa dengan yang punya tanah. Kami masuk keluarga juga, bersilaturahmi. Ternyata dengan bersilaturahmi itulah Tuhan buat mujizat. Silakan Pintu Elok ambil kembali tanah. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Karena kita menjadi pusat perhatian Tuhan. Tuhan lihat hati kita yang tulus. Saya ambil tanah itu bukan atas nama saya, tapi atas nama Gereja Kementerian Indonesia Jemaat Pospe Pintu Elok. Saya bisa saja pakai nama saya, tapi itu bukan kemauan Tuhan. Tuhan punya, Kaisar punya. Tuhan punya, Markus punya. Saya punya pasti ada. Kapan? Itu waktu Tuhan yang ada. Karena menjadi pusat perhatian kita. Hal yang ketiga dan terakhir, apa yang menjadikan kita lebih daripada pemenang? Bisa baca ayat, sekarang jemaat baca lagi ayat 37. Ayat 37 sekali lagi. Baca dengan jelasnya. 1, 2, 3 mulai. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh Dia yang telah Mengasihi kita. telah mengasihi kita. Itu berarti faktor ketiga yang menjadikan kita lebih daripada menang adalah karena kita bukan saja sekedar dikasihi oleh Tuhan, tapi disatukan di dalam kasih Kristus. Sama halnya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengorbankan hidupnya, mengadakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya Allah mengasihi seluruh dunia, tapi hidup kekal yang inti hanya diberikan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dunia semua dikasihi oleh Tuhan Allah, tapi kita lebih dari pemenang secara khusus, spesial. Kita lebih dari pemenang karena kita bukan sekedar dikasihi Tuhan Allah, tapi disatukan di dalam kasih Kristus, mengalami Tuhan, mengalami kasih Kristus di dalam hidup. Saya mau tanya Nona Intan, sebentar lagi kan akan mulai di pelaminan. Kira-kira bagaimana perasaan Intan kalau nyonya berkata, adik, mencinta, bersayang, tapi dia tidak pernah mewujudkan cintanya. Perasaanmu kayak apa? Perasaannya sakit. Sakit dong, pulang langsung bantal robek. Kenapa? Dia nggak pernah saya minta, dia mau kosong, dia lari dengan martina. Dijauhkan akhirnya ya? Ya, jauh-jauh. Wah, perasaan sakit. Malah ada ibu-ibu yang berkata, Bapak beta kecewa dan ibu suami, beta sakit hati dan beta pun suami. Kenapa? Dulu masih pacaran dia bilang good morning my daddy, I love you sambil kasih bunga mawar. Sekarang dia bilang, kamu sudah tulis di bawah daun pepaya. Waduh, dia janji nih. Coba kalau suami istri angkat tangan. Suami istri angkat tangan. Antara anda jangan dan budak ya. Yang suami istri angkat tangan. Jujur, angkat tangan. Yang suami istri. Saya harap minggu depan itu
suami istri dulu boleh kan? Tidak ada boleh yang memisahkan kita apalagi kursi. Tidak boleh kursi menceraikan kita. Jadi mulai minggu depan pasangan suami istri duduk berdekatan. Jangan dekat baru oma berdiri, lalu oma bilang, oh Pak, jauh sini kita berdua, cumi yotonya. Aduh, dulu bang dekat. Nah, saya tanya dulu ibu-ibu, istri-istri, siapa di antara ibu-ibu yang dulu bapak jadi bulu-bulu? Kalau lu jadi beta, lu jadi bunga, beta jadi bunga. Terlalu lele, kalau kosong tukang tipu. Berarti benar tukang tipu, tipu beta dasar buaya darat. Perempuan lari punya rumah, laki-laki kejar, ada, lu buaya darat, kan ada, bebas jujur dan lu bukan buaya darat, beta piawa. Aduh, luar biasa. Kita semua ini adalah korban daripada janji manis. Tapi bersyukurlah kalau ada yang bisa mempertahankan janji itu sampai hari ini. Yang berkata, kalau kau jauh dari aku, serasa sesak napasku. Aku mengalami sesak napas dan asma. Kenapa? Karena separuh napasku ada pada kamu. Harus begitu. Jangan pacaran dulu baru, bonceng ini perempuan belum laki-laki sampai laki-laki sesak napas. Sampai pneumonia pas masuk rumah sakit. Jadi almarhum berapa? Ini perempuan di pulau tidak pikir-pikir. Keras perempuan. Dengar, gatal dan bagatal berbeda. Lu ramas lagi itu gatal apa kau sampai ramas dulu? Kakak kenapa? Orang belum berperut kalau Tuhan menyatukan kita dengan kasih-Nya, haleluya, kita jadi orang spesial dari Tuhan. Amin. Sehingga kita lebih daripada berbeda. Bilang orang sebelah saudara, kamu orang spesialnya Tuhan. Kamu spesial di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin sekarang ada janda yang duduk dengerin doa, Allah begitu. Tapi beta yang jadi spesial siapa? Maka doakanlah jika Tuhan berkenan beberapa waktu ke depan kita bikin kebaktian khusus di sini, janda dan duda. Ini yang memang lucu, tapi gereja tidak pernah bikin itu. Makanya ada janda kembang, ada kupu-kupu malam. Ya dong, kupu-kupu malam, kupu-kupu siang dia apa beda? Kupu-kupu siang, dia terbang. Kupu-kupu malam, makanya menghindari kupu-kupu malam, mari kita bikin kebaktian khusus janda dan duda. Jadi kita akan undang khusus janda dan duda. Bikin kebaktian, yang datang bukan janda duda, silakan bikin tending dia dari luar. Duduk di luar. Yang berasa janda dan duda masuk ke dalam. Kita bikin tema khotbah di baliho yang besar, kebaktian janda dan duda dengan tema kejar daku kau kutanggi. Iya. Bikin kebaktian, ibadah. Lalu di akhir daripada khotbah kita main kejar-kejaran sambil tutup mata. Pokoknya mama pegang saat itu pun jodoh dan tidak boleh dibatalkan. Setelah mereka mau pegang, kita atur kapan pernikahan. Kan bagus dong? Pas ketemu, apa saya pikir sama dari malam mimpi apa dulu? Boleh, makanya kita berpikir
kita bikin ibadah. Saya sedang berdoa dan berangkat tepat pada waktunya. Mungkin ketika saya bikin ibadah orang akan hina saya. Betul. Pasti orang akan hina saya. Tapi ini terlalu kuat, saya harus bikin acara itu. Mungkin orang akan marah. Masa begitu? Orang bilang, masa begitu? Kenapa? Itu kan di luar kebiasaan. Lebih baik saya bikin kebaktian itu atau saudara lihat dia pas dia masuk di gereja semua orang jadi miskin. Kasihan. Dan kalau kita hina dia, lebih baik kita kasih jalan supaya dia dapat jodoh. Kecuali dia ambil keputusan, Pak, biarpun suamiku sudah tidak ada, saya tetap akan pelihara jaga ini anak, membesarkan mereka sampai saya tutup usia. Mantap. Tapi kalau ini Pak, gimana? Dia kan manusia. Beta butuh dibela. Masa Bapak tolong beta. Nah, orang model-model begitu daripada jatuh dalam dosa. Kan Alkitab kan sudah memberi daftar janda-janda. Janda yang umur 60 ke atas urus anak cucu. Jangan semua 70 tahun tuh. Aduh, gimana ayang? Datang dulu ayang, kangen. Urus cucu. Tapi janda di bawah umur 60 lebih baik lu kawin lagi daripada haus oleh hawa nafsu. Begitulah nasihat Paulus kepada Timotius dan diteruskan kepada jemaat yang dipimpin. Jadi pikir ya, mulai hari ini tugas jemaat, majelis jemaat di sini ada. Cari tahu janda ada berapa di gereja, duda ada berapa di gereja. Kalau janda 5, duda 3, cari di kalau duda 3, janda 5, tambah 2, cari 2 susu. Kayak tadi 2, kalau ada tambah di sini 5, kalau bikin acara. Iya. Jadi kemana-mana saya khotbah ini saya singgung, supaya pemimpin berpikir daripada bikin dosa. Kalau aman-aman udah baik, orang bikin dosa. Orang tidak bilang di jemaat mana, itu kepala siapa, dia orang bilang begitu. Kepala siapa, dia orang bilang begitu. Oke. Jadi saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, ini ada 3 faktor yang membuat kita lebih daripada dunia. Yang pertama adalah karena Allah berpihak kepada kita. Yang kedua adalah karena kita menjadi pusat perhatiannya Tuhan. Yang ketiga adalah karena kita bukan sekadar dikasih Tuhan Allah, tapi disatukan dan menikmati kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Ada lagi itu apa ya? Saya bisa berbicara tulis lain karena saya kurang hafal dari saya. Kita jangan sama-sama. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada yang bisa membuat kita. Amin. Jadi sudah tenang saja, karena kita lebih daripada benar. Ada yang tahu lagu nyanyi ya?
lebih daripada mereka. Amin. Bapak Saudara kami mengucap syukur siang hari